Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insyaallah sama-sama kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rasa syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, diiringi salawat beriring salam senantiasa tercurah bagi Rasul yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga akan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan tiada terasa, setiap menit yang berganti, setiap detik yang berganti merupakan momen yang begitu berharga bagi kehidupan kita. Kenapa berharga? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan akhirnya waktu itu berhenti. Maka selagi waktu itu berjalan, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk melangkahkan kaki, untuk berjalan, untuk hidup. Maka isi hari-hari itu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana setiap kita menyiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang terbaik di muka bumi, yang telah Allah sampaikan dari begitu banyak firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya yang Allah sampaikan, Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan kita manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Namun terkadang kita manusia banyak yang malah membuat diri kita tak berharga dengan membiarkan diri kita terjebak dalam buayan dunia yang melenakan. Maka dari itu hari ini kami mengajak kita sama-sama untuk mengambil sebuah makna, sebuah pelajaran dari seuntai nasihat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu an. Kutipan ini dinukilkan pula oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali berkata, kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsa syarrun nas wa kun indan nas rajulun minan nas. 3 nasihat dari Sayyidina Ali ini mudah-mudahan menjadi nasihat yang sangat berharga bagi kita dalam menapaki hari-hari berikutnya di kemudian hari. Pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi, kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia yang terbaik atau manusia yang sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah untuk kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah? Tiada lain, tiada bukan adalah menjadikan diri kita bermanfaat untuk kehidupan. Dan yang kedua yang paling penting adalah dalam menyiapkan bekal kita, jadikan diri kita ahli ibadah. Lantas bagaimanakah ahli ibadah yang kira-kira menjadi seorang ahli ibadah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat dari hadis-hadis Rasulullah, Imam Al-Ghazali juga merangkumkan 3 golongan. Setidaknya ada 3 golongan ahli ibadah. Golongan yang pertama yaitu al-abid. Golongan yang kedua
al-mutaqarrib, dan yang golongan yang ketiga adalah al-muhib. Golongan yang pertama al-abid adalah orang-orang ahli ibadah yang dia beribadah hanya sekedar menjalankan kewajibannya dalam sebagai seorang hamba, atau dalam artian dia menjalankan ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Begitu banyak mungkin orang-orang dengan golongan seperti ini, ketika ada panggilan sholat dia sholat, ketika ada waktunya tiba Ramadan dia puasa Ramadan, dan ketika ada tiba waktunya untuk mengeluarkan zakat dia zakat, tapi hanya sekedar. Kalaupun ada mungkin ajakan atau mendengarkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk lebih dari itu, dia akan mulai hitung-hitungan. Ketika ada yang mengajak sholat duha, duha buat apa sih? Oh, untuk ini. Baru ketika ada keuntungan dia menjalankannya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain di balik keutamaan-keutamaan baru dia laksanakan. Nah, golongan ini mungkin dari sekian banyak golongan ahli ibadah. Namun ada pada golongan berikutnya, pada derajat yang kemudian, yaitu al-mutaqarrib, yaitu golongan ahli ibadah yang beribadah memang semata-mata mencari keridhaan Allah, ingin lebih dekat kepada Allah. Maka golongan yang seperti ini biasanya dia tak cukup hanya menjalankan yang sekedar menggugurkan kewajiban. Dia akan selalu berusaha menambah dan menambah kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah menjalankan sholat 5 waktu, bagi golongan yang kedua ini rasanya rugi atau kurang lega kalau tidak ditambahkan dengan rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Kalaupun setelah menjalankan puasa Ramadan, bagi golongan yang pertama ini rasanya kurang lega kalau tidak dilengkapi dengan puasa 6 hari setelah Syawalnya, atau mungkin dilanjutkan dengan puasa Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Kalau setelah menunaikan kewajiban zakatnya, rasanya tangannya kurang lega kalau tidak mengambil setiap kesempatan untuk sedekah dan lain sebagainya. Jadi, golongan yang pertama ini, golongan yang kedua ini adalah golongan yang selalu berupaya mencari keridhaan Allah. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang kedua adalah orang-orang yang selalu ingin lebih maksimal di dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang kedua ini ia kurang lega kalau hanya menjalankan sekedar yang wajib-wajib saja. Maka dia akan selalu berusaha mencari keutamaan-keutamaan sunnah. Dia akan mencari hal-hal yang membuat hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan yang ketiga tadi. Golongan yang ketiga pada derajat yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yaitu al-muhib. Al-muhib adalah orang-orang yang ibadahnya, orientasinya bukan lagi kepada mencari sekedar dekat dengan Allah, sekedar menjalankan kewajiban, tapi memang orientasinya benar-benar mendambakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karena betul-betul rasa cintanya kepada Allah, kemudian dia dambakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan yang mungkin menjadi kerinduan kita semua juga. Yang ketika kita beribadah tidak terasa, mungkin akhirnya merasa terbebani. Karena begitu banyak mungkin yang tanpa kita sadari ketika ibadah itu tiba waktunya, kita merasa terbebani. Ketika azan berkumandang, seolah-olah ya sudah masuk sholat lagi. Baru selesai zuhur, ya sudah masuk asar lagi. Hati-hati kita seperti ini. Ini jebakan-jebakan setan yang membuat kita menjadi tidak redha. Nah, orang-orang dengan golongan al-muhib jauh dari hal ini demikian. Karena dia malah ketika waktu sholat belum tiba, dia malah menanti waktu itu. Bisa jadi ketika waktu sholat belum tiba, dia sudah berada di dalam masjid, beranjak menuju ke masjid lebih awal untuk menantikan ibadah.
Nah, bagi kita yang mungkin belum pada tataran ini, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Kalaupun tidak bisa istiqomah setiap waktunya, minimal ada langkah-langkah kita menuju ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah memang sebagai wujud cintanya kita kepada Allah, Allah pun akhirnya cinta kepada kita. Dan ketika Allah cinta kepada kita, hambanya, makhluknya, maka insya Allah menjadi jalan kemuliaan kita juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 golongan ahli ibadah. Tinggal bagaimana kita menentukan kita mau pada posisi, mau pada kategori yang mana. Jadi kata Sayyidina Ali, yang pertama menjadi sebaik-baik manusia, yang jelas setelah kita menjadikan peran terbaik di muka bumi ini sebagai khalifah, jalankan peran terbaik, maka yang kedua adalah menjadikan diri kita ahli ibadah, sebaik-baik ahli ibadah. Maka yang kedua yang menjadi nasihat Sayyidina Ali tadi adalah wakun indan nafsa syarun nas. Menjadi manusia yang selalu merasa kurang. Bagaimana masuknya manusia menjadi merasa kurang? Maka tentunya menjadi manusia yang selalu mengevaluasi diri, selalu mengintrospeksi diri, dan sangat menyadari kalau diri sebagai manusia pasti tidak akan pernah luput dari berbuat khilaf dan salah, penuh dosa, penuh khilafan. Karena kita memang manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya hilaf dan lupa, tempatnya hilaf dan salah. Pasti begitu banyak hal-hal antara yang sengaja ataupun tak sengaja, yang terang-terangan atau yang tersembunyi, yang benar-benar kita sadari atau tak kita sadari. Bahkan kalau mau sejenak kita merenungi, mungkin lebih banyak yang tak kita sadari. Maka kalau kita duduk di antara 2 sujud di dalam sholat itu, doa kita bagaimana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita awali kalimat minta ampun kepada Allah, Rabbi firli, ampuni kami ya Allah. Ditutup dengan kalimat wa'fu'ani, maafkanlah kami ya Allah. Karena ketika dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan itu kita sadari, enak kita. Langsung kita meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, tadi barusan berbuat salah. Lisan mungkin tak sengaja terucap sesuatu yang salah. Mata mungkin tak sengaja langsung terpandang dengan sesuatu yang salah. Kita pun langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena istighfar adalah kata Rasulullah, di dalam sabdanya adalah cara kita untuk memohon ampun kepada Allah. Namun bisa jadi lebih banyak hal-hal yang tak kita sadari. Atau mungkin kita sadari tapi kita tak mau mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Memandang sesuatu yang bukan seharusnya dipandang. Mengucapkan sesuatu yang seharusnya tak diucapkan. Lisan mudah sekali kadang-kadang mengejek orang, mengeluhkan tentang sesuatu. Contoh yang paling sederhana, ketika kita mau beranjak keluar rumah, tiba-tiba cuaca mendung dan hujan pun turun. Apa yang terbetik di dalam hati kita? Hujan. Pasti ada keluhan seperti ini. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Dan kadang-kadang kita sadari namun kita tak menyadarinya itu sebagai sebuah kesalahan. Maka memang benar akhirnya bahwa untayan doa yang kita baca di waktu duduk di antara 2 sujud itu kita baca benar-benar dengan sepenuh hati. Kenapa? Kita lebih banyak melakukan kesalahan tapi tak menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Hadirin pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman Kompas TV yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan diri kita senantiasa merasa kurang, merasa penuh dengan kesalahan. Setiap taubat hamba Allah pasti akan diampuni. Setiap kesalahan pasti akan diampuni. Namun sejauh manakah kesalahan itu akan diampuni? Jawabannya adalah seluas langit dan bumi. Ada sebuah kisah bagaimana dulu pada masa Rasulullah ada seorang yang penuh gelimang dosa dan maksiat. Seluruh aktivitas maksiat mungkin bisa jadi sudah dilakukannya, membunuh, berzina, minuman keras, merampok, dan lain sebagainya. Dengan penuh dosa itu dia datang kepada Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, aku melakukan begitu banyak dosa dan maksiat. Begitu banyak perbuatan-perbuatan jahat telah kulakukan. Namun aku hari ini datang kepadamu ya Rasul, untuk meminta ampun, untuk bertobat kembali kepada jalan Allah. Kira-kira apakah dosaku diampuni oleh Allah? Rasulullah ketika mendapatkan pertanyaan demikian, tentunya tidak langsung menjawab. Bagaimanakah jawaban Rasul? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah bagaimana seorang penuh dosa, gelimang maksiat yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah ketika mendapatkan pertanyaan demikian, apakah dosaku diampuni ya Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasul terdiam sejenak. Bisa jadi mungkin ya bingung apa mau jawab apa dengan gelimang dosanya. Tapi Rasulullah tentunya dalam diamnya menunggu apa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah diberikan jawaban dengan turunnya wahyu atau firman Allah yang akhirnya dinukilkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Jadi katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan ampuni segala dosa semuanya. Setiap dosa akan diampuni karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentunya mendapatkan kabar demikian dari Rasulullah menjadi sebuah kebahagiaan bagi ahli maksiat tadi yang akhirnya dia bertobat dan akhirnya dia kembali kepada jalan Allah. Menunjukkan demikian bahwa pintu ampunan Allah seluas langit dan bumi. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis sampai Rasulullah mengatakan Allah bentangkan tangannya, ibarat bentangkan tangan dalam artian pintu ampunan itu terbuka bagi orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari, maka siang hari terbuka pintu ampunan baginya. Bagi orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, maka di malam hari terbuka pintu ampunan baginya. Namun memang pintu ampunan itu ada batasnya. Taubat diterima itu ada batasnya. Di mana batasnya? Dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Apa artinya? Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan terima setiap dosa, akan ampuni setiap dosa, akan terima taubat hambanya malam yughargir, kecuali sampai nyawanya sudah ditenggorokan. Jadi kalau sudah nyawa sudah ditenggorokan, sudah lepas, tertutup pintu ampunan. Jadi kalau kita bertanya dulu, Fir'aun laknatullah apakah sempat bertaubat? Sempat. Tapi kapan taubatnya? Ketika sudah hampir tenggelam di Laut Merah. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa kata Fir'aun? Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Apakah diterima taubatnya? Tidak. Kenapa? Sudah menjelang sakaratul maut, sudah menjelang meninggal, sudah hampir tenggelam di Laut Merah. Maka setiap kita yang penuh dosa, yakin ampunan Allah terbuka. Tapi walaupun pintu ampunan itu terbuka luas, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk tenggelam dalam maksiat. Kenapa? Karena kita tak pernah mengetahui kapan ajal akan menjemput. Adakah kesempatan kita bertaubat ketika ajal menjemput? Apakah ketika ajal menjemput kita belum sempat bertaubat? Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu, tugas kita hanyalah ikhtiar yang terbaik. Menjadi manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa berupaya memaksimalkan diri dengan ibadah dan juga selalu mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri. Maka yang tiga, yang menjadi nasihat berharga dari Sayyidina Ali tadi adalah
wa kun indan nas rajulun minan nas. Jadilah manusia yang biasa-biasa saja di hadapan sesama manusia. Karena mengapa? Manusia seringkali terjebak, berusaha menjadi seolah-olah yang terbaik di hadapan manusia, menjadi seolah-olah orang yang paling hebat di hadapan sesama manusia, sehingga membuat dirinya lupa untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang mungkin cerdas secara akal, namun jauh dari pemahaman agama. Begitu banyak orang-orang cerdas dalam keilmuan, namun dalam keilmuan agama jauh dari rata-rata. Bisa jadi ada yang suaranya begitu merdu dalam menyanyikan sebuah lagu, namun tak sedikit pun mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu, pelajaran berharga yang kami sampaikan hari ini, untuk menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah, maka berusahalah kita selalu untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Semoga Allah meridhai setiap ibadah itu sampai akhirnya mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian sahabat pemirsa Kompas TV yang saya muliakan Allah yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.